Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak, dan terutama pastinya yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam yang dengannya sampai dengan hari ini kita masih menjalani hidup kita ini sambil mengumpulkan terus bekal-bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa kembali di kajian bersama dengan TI 2006 Mengaji. Nah, yang mana kajian ini kita sudah adakan di setiap Kamis malamnya, di setiap malam Jumat dalam hampir 1 tahun belakangan ini, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita angkat adalah kajian tematik ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang dakwah. Dan Ustadz Hamdi insya Allah dalam waktu beberapa menit lagi, mungkin sekitar 2-3 menit, beliau akan join dengan kita. Beliau tadi izin untuk agak telat sedikit. Taib, mungkin kita ingin mengumumkan sedikit beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi dan diketahui bersama. Yang pertama adalah bahwa kajian ini adalah kajian yang kita sudah lakukan rutin, dan kajian-kajian yang sebelumnya sudah pernah kita lakukan, itu insya Allah bisa ditemukan recordingnya di YouTube channel kita di TI 2006 Mengaji. Jadi bagi ikhwah yang mungkin baru bergabung dan mungkin ingin menyimak kajian-kajian sebelumnya, bisa langsung ke YouTube channel kita TI 2006 Mengaji. Di sana kita sudah mengupload semua recording dari kajian yang telah lalu, dan alhamdulillah baru saja kita menyudahi kajian kitab Ushul Tsalatsah, dan dengan ditutupnya kajian Ushul Tsalatsah itu berarti kita sudah menghabiskan 2 kitab bersama dengan guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala semenjak kira-kira 1 tahun lalu sampai dengan minggu lalu ya. Jadi kitab yang kita sudah bahas adalah Qawaidul Arba, dan yang kedua adalah Ushul Tsalatsah. Dan memang sebagai info juga, format dari kajian TI 2006 Mengaji ini memang diutamakan kajian yang berkelanjutan berdasarkan kitab yang dibahas. Dan kitab yang dipilihkan ini adalah kitab-kitab yang memang menurut guru kita Ustadz Hamdi sesuai dengan kurikulumnya sesuai dengan kita semua gitu ya, yang notabene mungkin banyak yang bukan orang pondok, bukan orang pesantren, tapi kita pengen ngaji dan kita pengen menimba ilmu agama yang cukup runtut gitu. Nah, makanya kitab yang sudah dipilihkan pun adalah kitab-kitab yang sangat mendasar. Qawaidul Arba dan Ushul Tsalatsah itu adalah 2 kitab yang memang membahas tentang tauhid, yang merupakan topik yang paling penting dalam syariat Islam gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan melanjutkan kajian dengan format membedah kitab seperti ini. Dan pada saat ini kita juga sedang mendiskusikan dengan Ustadz mengenai kitab apa yang akan kita bahas di kajian-kajian berikutnya gitu ya. Dan sambil menunggu waktu tersebut, kita pada malam hari ini kita akan kajian tematik terlebih dahulu, yaitu berbicara tentang dakwah. Dan hal lain yang mau kita ingin kita umumkan adalah TI 2006 Mengaji ini juga alhamdulillah sudah ada
beberapa kegiatan lain, terutama di bidang sosial. Jadi di pengumuman kajian kita biasanya kita juga sertakan di sana 2 nomor rekening. Yang pertama adalah nomor rekening untuk infak dakwah, untuk operasional kajian ini, dan yang kedua adalah untuk infak sosial. Dan di infak sosial ini kita biasanya menyalurkan ke beberapa channel gitu ya. Yang pertama, kita biasa juga memberikan nasi box, membeli nasi box di setiap hari Jumat dan disebarkan kepada umat gitu ya. Hal lain yang biasa kita lakukan juga adalah karena belakangan ini bencana alam. Nah, kita kemarin bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap untuk menyalurkan donasi yang sudah terkumpulkan dari rekan-rekan TI 2006 Mengaji melalui Aksi Cepat Tanggap untuk teman-teman korban bencana. Nah, ini adalah beberapa kegiatan rutin yang kita sudah pupuk bersama, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa menjaga apa yang sudah kita jalankan ini, baik itu kajian mingguannya maupun kegiatan-kegiatan sosial ini. Dan jazakumullahu khairan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung selama ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus untuk bertahun, saling tolong-menolong dalam kebaikan untuk terus merajut apa yang sudah kita mulai bersama dengan TI 2006 Mengaji ini. Ya, Toib, itu kira-kira yang bisa kami umumkan untuk awal ini. Kita masih menunggu Ustadz Hamdi. Nanti kita mungkin sembari kita masih menunggu ya, Ana ingatkan beberapa adab yang perlu kita jaga selama kajian nanti berlangsung. Yang pertama, kajian ini kita jaga niat kita. Jadi itu adalah hal yang paling penting yang perlu untuk kita saling ingatkan terus. Jaga niat ini supaya ikhlas karena Allah, sehingga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita petik faedah dan manfaatnya, dan tentunya juga berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selama kajian berlangsung, ini kira-kira akan berlangsung sekitar 40-45 menit materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Selama sesi materi, dipersilahkan kepada seluruh rekan-rekan untuk mute posisi mikrofonnya, dan silahkan untuk membuka video bagi ikhwan sehingga kita bisa bertatap muka ya. Mungkin kita lihat masih cukup jarang rekan-rekan yang membuka video selama kajian untuk ikhwan. Nah, kami sangat berharap kita bisa tatap muka gitu, supaya bisa lebih hidup lah gitu ya, walaupun kita berkumpul secara daring, berkumpul secara online. Dan kemudian poin berikutnya yang penting juga adalah ada baiknya ilmu yang didapatkan, yang di-share oleh Al-Ustadz, kita catat. Dan tentunya mencatat ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengikat ilmu yang diajarkan oleh Al-Ustadz, sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih mudah dalam memahami, mengingat, dan kemudian juga nantinya bisa mengamalkan dan mendakwahkan. Baik, kira-kira itu mungkin ada adab yang bisa kami ingatkan di awal. Kami coba untuk hubungi lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi, gimana kabar antum, sehat? Ahlan. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Antum gimana, Ustadz? Aman? Alhamdulillah. Ini udah pada nunggu ini. Baik, Ana sudah buka, Ustadz, jadi kita bisa langsung masuk ke materi kalau antum sudah siap. Baik. Ana persilahkan kepada Ustadz untuk bisa memulai materinya secara langsung. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Ana minta maaf ya, karena terlambat, qadarullah, beres sholat isya, padahal Ana udah keluar masjid langsung menuju rumah.
subhanallah, kemudian ketemu orang, dia punya pertanyaan penting banget dan nggak bisa diundur, dia bilang. Padahal udah bilang udah ada kajian, qadarullah. Akhirnya harus terlambat. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang dakwah. Jadi alhamdulillah pada sekitar beberapa bulan ini ya, kita sudah menyelesaikan 2 kitab dan beberapa kajian tematik ya. Kita sudah menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba' yang isinya adalah penjelasan tentang perbedaan antara kesyirikan orang-orang zaman sekarang dengan kesyirikan orang zaman dahulu ya, sehingga kita sudah memahami tentang bahaya kesyirikan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang kitab Al-Usulul Tsalatsah ya, selama sekitar kurang lebih 19 atau 20 pertemuan. Dan Al-Usulul Tsalatsah isinya adalah tentang tauhid ya, tentang penjelasan tentang syirik. Kemudian apa yang harus kita pelajari ya, tentang agama Islam, tentang Allah Azza wa Jalla, kemudian tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillah ya, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian yang rutin mengikuti kajian ini ya, insya Allah ya, mendengar banyak kebaikan gitu ya. Nah, kemudian sebagian teman-teman ya ngasih saran gitu ya, bagaimana kalau kemudian kita buat satu kajian yang isinya adalah tentang tips-tips ya, bagaimana kita itu menyampaikan kebaikan yang selama ini kita pelajari kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ya, karena sering sekali ikhwan sekalian gitu ya, yang sudah belajar, yang sudah berusaha untuk mendalami agama, merasa bingung bagaimana caranya menyampaikan kebaikan ini kepada keluarga terdekat atau orang-orang terdekat. Ya, maka semoga kajian kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa yang tadi pertanyakan oleh sebagian ikhwah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita harus ketahui bersama bahwa kewajiban seorang mukmin adalah berdakwah. Kewajiban seorang mukmin adalah berdakwah setelah dia memiliki keilmuan yang cukup. Maka sebagaimana yang sudah kita pelajari di kitab Al-Usulul Tsalatsah, di halaman pertama di kitab tersebut penulis mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Kemudian yang keempat bersabar dalam menjalani itu semua. Sehingga dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis permisalan orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Nabi SAW, ada sebuah kapal, yang kapal tersebut terdiri dari 2 tingkat. Yang pertama tingkat bawah, yang kedua tingkat atas. Yang di bawah ini, kalau mereka mau mengambil air, mereka harus naik dulu ke bagian atas kapal, kemudian mereka mengambil air dari laut. Ya. Sehingga repot dan cenderung mengganggu orang-orang yang ada di atas. Maka salah seorang dari yang tinggal di kapal bagian bawah itu mengatakan, kenapa nggak kita bolongin aja kapalnya? Maka kita akan dapat air laut dari bawah kapal, ya kan? Secara umum ini saran yang memudahkan mereka supaya nggak bolak-balik ke atas. Akan tetapi itu akan merusak kapal, yang akan mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Jadi yang mendapatkan mudarat itu bukan orang-orang yang membolongi kapal saja, bahkan orang-orang yang ada di atas pun yang tidak ikut melakukan hal tersebut, mereka juga akan tenggelam karena mereka tinggal di satu kapal. Nabi SAW mengatakan, jika orang-orang yang ada di bawah ini dibiarkan membolongi kapal, ya, fagharaqa fayaghriquna jami'an.
mereka akan tenggelam, dan yang ada di atas itu juga akan tenggelam. Maka apa yang harus dilakukan? Nabi SAW memerintahkan bahwa orang-orang yang di atas harus mencegah orang-orang yang ada di bawah agar tidak melakukan hal tersebut. Ya, ini adalah hadis yang Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pentingnya seseorang itu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa dengan adanya dakwah itu akan menutup banyak kemungkaran, Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian adalah orang-orang terbaik yang Allah keluarkan kepada manusia. Kenapa kita adalah orang terbaik? Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang-orang kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah adalah ciri dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab Allah menjadikan kita umat yang terbaik. Ya, jadi kalau kita mau jadi umat yang terbaik, kalau kita mau merealisasikan kebaikan yang ada di dalam umat ini, maka yang harus kita lakukan adalah berdakwah. Dan ketika kita berdakwah, ya, maka yang pertama kali yang harus kita ajak adalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, lihat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita, ya, dan keluarga kita dari api neraka, Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang mulia, menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, allimuhum wa addibuhum. Ya, maksud dari menjaga keluarga dari api neraka adalah ajarkan mereka ilmu dan ajarkan mereka adab. Ya, ini adalah maksud dari menjaga keluarga dari api neraka. Ya, sehingga ketika seseorang itu mau berdakwah, maka hendaknya dia memulai dari keluarganya terlebih dahulu. Ya, memulai dari keluarganya terlebih dahulu. Dan ada banyak hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memulai untuk berdakwah. Ada banyak hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau memulai, ya, berdakwah. Yang pertama adalah bahwa biasakan, ya, atau yang pertama adalah berilmu sebelum mengajak orang lain kepada kebaikan. Berilmu sebelum mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili." Ya, kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Yang melakukan ini adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendeklarasikan kepada umatnya bahwa jalannya Nabi Muhammad dan jalannya para pengikutnya adalah apa? Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ya, bukan cuma sembarang berdakwah, akan tapi berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ya.
Sehingga ini adalah satu hal yang sebetulnya sangat sangat prinsip sekali gitu ya. Semua orang tahu bahwa kalau mau memberi sesuatu, kita harus memiliki sesuatu tersebut. Ya. Antum nggak mungkin bersedekah dengan uang kalau antum nggak punya uang. Antum nggak mungkin memberi makanan kalau antum nggak punya makanan. Begitu juga ketika seseorang itu berdakwah. Dia mau mengajak orang lain kepada kebaikan, dia harus mengetahui ilmu tentang kebaikan tersebut. Oleh karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan, faqidu syai'i la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Ya, seorang yang tidak memiliki, tidak bisa memberi. Ya, sehingga ini adalah dasar yang sebagian kaum muslimin luput untuk memahaminya. Ya, akhirnya sebagian orang ketika dia mau berdakwah, sebagian orang berdakwah tanpa ilmu. Ya. Dasarnya adalah semangat, dasarnya adalah hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah, akan tapi luput darinya tentang prinsip yang satu ini, yaitu kita nggak boleh ya berbicara tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar adalah kalian berbicara tentang Allah ya dalam hal-hal yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi nggak boleh kita sembarang bicara dalam urusan agama yang kita nggak mumpuni dalam ilmunya. Ya, itu nggak boleh. Thayyib. Akan tetapi ini bukan berarti antum harus jadi ustadz dulu, antum harus kuliah fakultas agama dulu, ya, harus baca kitab ini, kitab itu dulu, baru kemudian antum bisa berdakwah, tidak. Ya. Sehingga sebagian ulama itu membagi dakwah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah dakwah berupa seseorang itu menjadi sosok da'i. Ya. Maka yang dakwah yang seperti ini, betul, ini harus melalui proses yang panjang. Ya, nggak bisa seorang menjadi da'i dengan instan, nggak mungkin. Ya, harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sama halnya ketika antum bekerja di suatu perusahaan misalnya, antum bekerja sebagai dokter misalnya, antum nggak mungkin bisa jadi dokter kecuali setelah melalui tahapan-tahapan yang panjang. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, baru kemudian diakui bahwa dia sebagai dokter. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Seseorang nggak bisa, dia punya profesi tertentu, kemudian tanpa melalui proses. Ini mustahil. Ya, itu mustahil terjadi. Ya, oleh karena itu seorang penyair Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan sebuah tujuan, akan tetapi engkau tidak melakukan sebab-sebabnya. Sesungguhnya kapal laut, perahu itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Gak mungkin. Ya, sesuatu yang mustahil ketika kita memiliki satu profesi yang kita tidak menekuni dalam bidang profesi tersebut. Ya, sehingga ini adalah bagian dakwah yang pertama. Ya, kalau kemudian maksud dakwahnya adalah menjadi dai, kemudian dia naik ke atas podium, naik ke atas mimbar, ya, dia buat kajian-kajian, seminar-seminar dan seterusnya, maka ini ada prosesnya. Dia harus belajar dulu, ya, menguasai ilmu-ilmu yang mendasar, menguasai bahasa Arab misalnya, menguasai kitab-kitab para ulama, kemudian ada standar yang menjadi standar seseorang itu pantas untuk menjadi dai. Ya, dia harus memahami tentang hadis-hadis Nabi, ya, dia memahami bahasa Arab paling tidaknya, Thayyib, sehingga harus ada tahapannya. Oleh karena itu disitulah kemudian ya para ulama mereka membuat universitas-universitas. Ya, ada banyak universitas-universitas Islam. Di situ diajarkan ilmu-ilmu yang menjadikan seseorang itu layak untuk menjadi seorang dai. Thayyib. Intinya adalah bahwa dakwah yang bagian pertama ini nggak sembarang orang boleh melakukannya. Ya, nggak sembarang orang boleh melakukannya. Kemudian dakwah yang bagian kedua adalah dakwah yang bentuknya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya.
Antum nggak jadi ustadz, nggak jadi dai, ya, tapi antum mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Maka ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya kawan. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika antum sekarang punya anak antum suruh ke masjid, apa antum perlu punya dalil dulu untuk menjelaskan ke anak antum tentang hukum sholat di masjid? Apa antum harus paparkan dulu khilaf para ulama dan yang rajih adalah sholat di masjid itu wajib misalnya? Ada khilaf apakah wajib atau sunnah, antum jelaskan ke anak antum dalil-dalilnya, memaparkan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali. Nggak perlu. Ya antum pegang anak antum bawa ke masjid. Itu adalah dakwah. Kemudian ketika kita mengajak teman kita untuk ikut kajian misalnya, kita ngelihat teman kita ada yang masih merokok misalnya. Ya kita tahu rokok itu haram. Karena itu adalah sebuah keburukan. Ya, dan kita sering membaca artikel tentang itu misalnya, suka dengar kajian tentang itu. Memang kita nggak hafal ayatnya, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa rokok itu haram. Ya, kita nggak boleh beralasan, aduh saya bukan ustadz, jadi saya nggak mau menegur teman saya yang masih merokok. Ya akhi, antum dosa kalau antum nggak menegur dia, dia merokok. Kalau antum mampu ya, kalau antum mampu. Taib, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga maksud Anda yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dakwah itu terbagi menjadi dua. Ya, dakwah yang menjadi ustadz, yang menjadi dai yang tadi dijelaskan, dan yang kedua adalah dakwah yang bentuknya adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, maka yang kedua ini wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim. Kata Syekh bin Baz, dakwah yang bagian kedua ini wajib bagi setiap muslim. Dengan apa yang dia bisa, ya, apa yang dia mengetahui tentang kebaikan tersebut, dia ajak orang lain. Ya, kalau dia mengetahui tentang kemungkaran dilakukan oleh orang lain, dia cegah kemungkaran tersebut. Ya. Walaupun rinciannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Wa man ra'a minkum fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak bisa merubah dengan tangannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sehingga ini adalah 3 tingkatan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama dengan tangan. Siapa yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan? Orang yang memiliki wewenang. Orang yang memiliki kekuasaan. Ya, seperti presiden misalnya. Ketika dia melihat ada satu rakyatnya yang melakukan sebuah kemungkaran, dia boleh mencegah orang tersebut supaya berhenti dari kemungkaran tersebut. Ya. Atau misalnya seorang ayah di dalam rumahnya. Ya, dia berhak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Antum jangan pahami bahwa dengan tangannya berarti antum pukul istri atau anak antum ya, tidak ya. Maksud mencegah dengan tangan adalah menghilangkan kemungkaran itu. Ya, menghilangkan kemungkaran itu. Walaupun bukan dengan tangan antum gitu, walaupun dengan perintah antum, maksudnya merubah kemungkaran tersebut. Ya, menghentikan kemungkaran tersebut. Ya. Sehingga boleh saja ya kalau kemudian ada ayah yang melihat anaknya merokok misalnya, dia ambil rokoknya, dia buang gitu. Itu nggak masalah. Dibolehkan. Karena ayah itu memiliki wewenang terhadap anaknya. Ya, maka tingkatan yang pertama ini, mengingkari kemungkaran dengan tangan, itu khusus untuk yang memiliki kekuasaan. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu dengan lisan. Ini untuk siapa? Kata para ulama, yang kedua ini adalah untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi, kemudian yang ketiga, baru orang yang tidak memiliki ilmu, tapi dia tahu bahwa ini adalah kemungkaran. Ya, tapi dia nggak bisa menjelaskannya. Maka dia mengingkarinya dengan hati. Ya. Jadi kalau kemudian ya di lingkungan kita itu ada yang melakukan kemungkaran,
Ya, contoh kita di kantor misalnya, teman-teman kita yang duduk sama kita di kantor tersebut misalnya, sebagian mereka ada yang melakukan kemungkaran. Contohnya masih mendengar musik misalnya, atau masih merokok misalnya, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain. Atau kalau di situ ada perempuan nggak pakai hijab, membuka auratnya. Ya. Kalau antum memiliki ilmu, ya, hendaknya antum menyampaikan apa yang antum ketahui tentang kemungkaran tersebut. Ingat, syaratnya adalah ilmu. Syaratnya adalah ilmu. Jadi usahakan kita itu betul-betul, dan disinilah pentingnya seorang itu belajar, ya, agar dia nggak mengingkari sesuatu dengan serampangan, tapi berdasarkan dengan ilmu. Ya. Dan betapa hebatnya, ikhwan, ya, pengaruh ilmu dalam melakukan dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar. Betapa hebatnya. Ya. Dan kaum muslimin pada umumnya, mereka cinta Allah, mereka cinta Rasulullah SAW. Sehingga kalau antum itu betul-betul memiliki argumentasi yang benar, ya, bahwa Nabi SAW mengharamkan musik misalnya, kemudian antum bisa paparkan itu dengan hujah yang benar, ya, nukilan yang benar, ya, orang bakal menerima. Nggak mungkin orang menentang secara umum seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini tingkatan yang kedua, yaitu ketika seseorang itu mendakwahi orang lain, memberitahukan orang lain tentang kemungkaran yang dia lihat. Ya, kemudian tingkatan yang ketiga, sebagaimana yang tadi dijelaskan, adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah, pertama, dengan meyakini di dalam hati bahwa ini adalah kemungkaran. Ini adalah dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan tempat dilakukannya kemungkaran tersebut. Meninggalkan tempat dilakukannya kemungkaran tersebut. Ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemudian antum mau mengingkarinya dengan hati antum, yang harus antum lakukan apa? Antum pergi dari tempat tersebut. Antum pergi dari tempat tersebut. Ya, antum nggak bisa merubah dengan tangan. Ya, kita nggak bisa mungkin merubah dengan lisan kita. Kita nggak bisa berbicara. Ya, karena kita masih belum cukup ilmu mungkin. Ya, atau orang yang ada di hadapan kita, ya, terlalu berat untuk kita ajak diskusi misalnya. Ya, antum takut nanti kemudian kalau diskusi akhirnya malah debat dan seterusnya. Maka antum memilih tingkatan yang ketiga, nggak masalah. Ya. Tapi syaratnya apa? Dua hal tersebut. Yaitu meyakini bahwa itu adalah kemungkaran, dan kedua adalah meninggalkan kemungkaran tersebut. Ya, meninggalkan kemungkaran tersebut. Taib. Ya. Kemudian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa di antara cara untuk berdakwah, ya, mengajak orang lain kepada kebaikan, adalah dengan mencontohkan kebaikan tersebut. Ya, cara agar kita mengajak orang lain kepada kebaikan adalah dengan mencontohkan dengan melakukan kebaikan tersebut. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Jadi kalau kita mau mengajak misalnya istri kita untuk sholat tepat waktu, ya, maka antum sholat tepat waktu. Ya, kita mau mengajak anak kita misalnya supaya bersedekah, ya, antum bersedekah, perlihatkan kepadanya seperti apa itu bersedekah. Ya, maka ini adalah satu hal penting, ya, ketika seseorang itu mencontohkan, ya, kebaikan, dan itu biasanya lebih diterima, ya, daripada seseorang yang hanya menjelaskan dengan lisannya saja. Oleh karena itu, seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Idhin nasa bifi'lik wa la ta'idhum biqaulik." Ya, nasihatilah orang-orang dengan perbuatanmu. Jangan engkau nasihati mereka dengan lisanmu. Ya. Maksud Al-Hasan Al-Basri di sini bukan melarang kita untuk berdakwah dengan lisan, tidak.
Akan tapi beliau sedang menitik beratkan tentang mencontohkan kebaikan dari perilaku kita. Ya, dari perilaku kita. Taib. Ya, sehingga ini penting untuk diperhatikan. Dan juga di antara hal penting yang harus dilakukan ya, ketika seseorang berdakwah mengajak orang lain kepada kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Dan ya ikhwan, nggak ada yang bisa mengalahkan akhlak yang baik. Ya, kasih tahu antum, nggak ada yang bisa mengalahkan akhlak yang baik. Ya, dapat cerita bahwa di sebagian tempat ada orang-orang misionaris, ya, orang-orang Kristen yang mau menyebarkan agama Kristen itu, mereka datang ke kampung-kampung. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bagi-bagi hadiah. Mereka nggak melakukan dakwah sama sekali. Mereka datang ke rumah-rumah, kemudian mereka mendata ya siapa saja orang-orang yang sakit di dalam satu rumah, yang perlu pengobatan, maka diberikan pengobatan gratis. Ya, masuk rumah sakit, obatnya semuanya ditanggung. Kemudian dilihat juga siapa orang-orang yang memiliki anak yang butuh pendidikan. Maka pendidikannya di cover full, digratiskan semuanya. Dan mereka nggak berbicara tentang dakwah kecuali setelah 2 atau 3 tahun setelahnya. Oke. Antum bisa bayangkan, orang yang sudah diberikan hadiah, orang yang sudah diberikan fasilitas pendidikan, orang yang sudah diberikan fasilitas kesehatan, ya, itu hatinya akan terikat dengan orang yang memberikannya. Itu pasti, kawan. Mau nggak mau. Ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi ketika umur berapa? Ketika umur 40 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi kepribadian yang sangat baik, memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Beliau nggak pernah berbohong, selalu jujur. Beliau sangat pemberani. Ya, beliau adalah orang yang sangat amanah. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika mereka memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di satu waktu barang-barang berharga mereka dititipkan kepada Rasulullah. Antum bisa bayangkan, ya, karena saking amanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat terkenal dengan hal tersebut. Oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan agama ini ke masyarakat Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Bukit Safa. Kemudian Nabi memanggil masyarakat Arab. Nabi mengatakan, ya sabahah, ya memanggil mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika aku mengatakan kepada kalian bahwa ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian di balik gunung ini, apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka masyarakat Makkah semuanya mengatakan, iya, ma jarrabna 'alaika kadziban. Wahai Muhammad, kita tidak pernah melihat engkau berbohong. Engkau pasti jujur. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah Nabi yang Allah utus kepada kalian, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya. Maka maksudnya adalah Nabi SAW itu terkenal dengan akhlaknya ketika beliau memulai berdakwah. Ya. Terkenal dengan akhlaknya ketika beliau memulai berdakwah. Maka ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian antum hijrah, antum semakin ngaji, semakin baca buku, semakin dekat sama agama, tapi perilaku antum nggak lebih baik. Ya. Itu jangan sampai terjadi demikian. Jangan sampai terjadi. Jadikan ilmu dan akhlak antum itu seimbang. Semakin ilmu antum bertambah, jadikan akhlak antum juga bertambah. Yang tadinya antum misalnya nggak suka sedekah, sekarang perbanyak sedekah. Yang tadinya nggak terlalu dekat, nggak terlalu ramah sama orang mungkin, nggak terlalu ramah sama tetangga. Ketika antum ngaji, antum belajar agama, yang ramah sama orang. Ya, sapa orang ketika di jalan. Ya, tanyakan kabarnya, tanyakan kebutuhannya. Ini sangat penting ya, ikhwan. Sangat penting. Ya, karena agama Islam adalah agama akhlak. Ketika seorang itu berislam dengan baik, akhlaknya pasti menjadi baik.
Oleh karena itu di banyak konteks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat antara akidah seorang Muslim dengan akhlak seorang Muslim. Antum lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Antum lihat, iman kepada Allah dan hari akhir itu urusan akidah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan hal ini dengan memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan juga berkata baik atau diam. Ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lain kesempatan mengatakan, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Sehingga sangat bertolak belakang ketika ada orang yang mendalami ilmu syar'i, kemudian akhlaknya nggak berkembang. Itu sangat bertolak belakang. Ya, dan yakinlah bahwa itu adalah oknum dan bukan ajaran Islam sama sekali. Kalau kemudian antum melihat ada orang yang semakin rajin kajian, tapi mukanya semakin cemberut sama orang. Semakin rajin kajian, semakin jauh sama keluarganya. Semakin rajin kajian, ya semakin marah-marah sama istrinya. Nah, ini perlu dipertanyakan ya. Jangan salahkan pengajiannya. Taib, sehingga ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi akhlak, ya, terus selalu bersilaturahmi, ya, itu akan menjaga hubungan kita sama keluarga kita, sama orang-orang yang ingin kita dakwahi. Ya. Karena sebagian orang ketika dia fokus untuk ngaji gitu ya, terkadang sebagian orang mereka meninggalkan keluarga-keluarganya, meninggalkan orang-orang terdekatnya, kemudian dia fokus ngaji gitu. Jadi tiba-tiba ketika ketemu udah berubah. Jadi seakan-akan aneh. Ya, seakan-akan eksklusif, seakan-akan mau beda sendiri. Ya, ini yang kemudian biasanya suka dipandang salah gitu sama sebagian orang. Kamu kenapa sekarang kok begini? Ya, karena punya ada sebagian ikhwah ya. Subhanallah, ini cerita baru ya, Anda dapat sekitar seminggu yang lalu. Jadi cerita ketika dia mulai katakanlah hijrah gitu ya, dia tobat gitu. Dia bilang terakhir ketemu sama orang tuanya itu dalam keadaan rambutnya gondrong, ya, kemudian pakaiannya pakai jeans apa segala macam, ya. Jadi betul-betul jauh dari penampilan agamis gitu ya. Dia bilang kemudian anak pisah gitu ya, karena waktu itu kuliah atau apa anak nggak tahu berapa bulan, kemudian subhanallah dapat hidayah. Dia pengajian, taib, hadir kajian-kajian, hadir kajian kitab dan seterusnya. Akhirnya dia ganti. Yang tadinya pakai celana jeans, dia pakai celana bahan setengah betis. Yang tadinya nggak pakai jenggot, dia pakai jenggot. Taib, dan kebetulan dia bilang tadinya rambut anak panjang, anak botakin. Ya. Jadi pulang-pulang ke rumah, ya, lama nggak pulang, tiba-tiba tuh bayangin ya, botak, jenggotan, celana cingkrang. Nah, itu langsung dituduh aliran sesat sama keluarganya. Allah musta'an. Jadi maksudnya dia bilang bahwa ternyata itu kesalahan anak ketika itu. Dia bilang, anak tuh nggak ngedukasi sama sekali. Dan anak nggak nggak jaga hubungan sama keluarga gitu loh. Jadi nggak cerita gitu bahwa saya ikut kajian sekarang, saya sekarang seperti ini. Oh ternyata sekarang tuh misalnya pakai jenggot tuh ternyata sunnah. Nah dia tuh nggak cerita itu semua. Jadi seakan-akan menjauh dari keluarganya, pulang-pulang kemudian jadi pendekar gitu ya. Datang-datang berubah. Maka yang seperti ini kan biasanya yang memicu keanehan dari sebagian keluarga misalnya atau orang-orang terdekat ya. Tapi kalau kita biasa aja gitu ya, kita tetap hubungan sama orang-orang terdekat kita. Kita tetap jaga silaturahmi, kita telepon, ya, kita ceritakan apa yang kita dapatkan. Kalau kita ikut pengajian ceritakan, oh saya ikut kajian ternyata begini loh.
ternyata begitu loh, ajak ngobrol dan seterusnya. Nah, hal-hal yang semacam ini biasanya akan mencairkan suasana dan mencairkan hubungan antara kita dengan orang-orang terdekat kita. Walaupun ya kita sudah hijrah, sudah berubah, ya sudah lebih agamis, katakanlah begitu, kemudian orang-orang sekitar kita belum melakukannya. Ya, sehingga ini satu hal yang penting untuk difahami. Ya, ini adalah bagian dari masalah akhlak sebetulnya ya, ketika seorang itu menjaga hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Taib. Maka ini ya beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah dia sebelum berdakwah dia berilmu, kemudian dia memperhatikan ya akhlak di dalam dirinya, tetap berhubungan baik dengan orang-orang yang di sekitarnya sehingga dia tidak terkesan eksklusif dan menjauh dari mereka. Ya. Kemudian ya ikhwan, satu hal penting yang harus kita lakukan. Ya, satu hal penting yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mau sehebat apapun antum dalam ceramah, ya, mulut antum nggak akan bisa merubah orang-orang. Sehebat apapun ilmu yang kita miliki, itu nggak bakal bisa merubah orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya hidayah. Lebih hebat mana dalam berdakwah antara kita dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir ya kawan. Nggak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mati dalam keadaan kufur. Istrinya Nabi Nuh pun demikian. Ibrahim alaihissalam, ayahnya merupakan orang yang kafir. Padahal sudah diajak diskusi oleh Nabi Ibrahim, ya, sudah dijelaskan tentang Islam oleh Nabi Ibrahim, tapi ayahnya tetap di atas kekufuran. Sehingga maksudnya adalah jangan pernah kita mengandalkan diri kita untuk merubah orang lain. Ya akhi, Nabi Muhammad SAW punya paman yang namanya Abu Talib. Dan kisah ini sering kali dikisahkan oleh para ulama tentang pentingnya seseorang itu berdoa untuk meminta hidayah kepada Allah. Ya. Siapa orang yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW dari Abu Talib? Nggak ada ya. Orang semasa hidup Nabi SAW memiliki kedekatan yang lebih dari Abu Talib, nggak ada. Abu Talib yang mengurus Nabi SAW dari Nabi SAW masih kecil. Nabi umurnya masih 8 tahun, 9 tahun diurus oleh Abu Talib. Di rumahnya Abu Talib. Sampai Nabi Muhammad diajarkan berdagang, Nabi Muhammad tumbuh menjadi dewasa, itu di bawah didikannya Abu Talib. Sampai Nabi SAW menikah, ya, yang mengurusnya Abu Talib. Kemudian Nabi SAW ketika menikah, Abu Talib memiliki anak bernama Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib diangkat anak oleh Rasul SAW, diambil oleh Rasul, diurus oleh Rasul. Kenapa? Karena Nabi SAW mau membalas jasa paman yang sudah mengurus dirinya. Sehingga diambil Ali bin Abi Talib tinggal bersama Rasul SAW. Hubungannya luar biasa, sangat dekat sekali. Dan Nabi SAW ketika diutus menjadi Rasul, ya, Abu Talib adalah orang yang paling gigih untuk membela Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy seringkali ya mau mengganggu Nabi, mau menyetop gitu dakwahnya Nabi, mereka terhalangi oleh sosok Abu Talib. Ya. Tapi Abu Talib terus membela Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian di akhir hayatnya, ketika Abu Talib mau wafat, Nabi SAW bergegas untuk datang kepada Abu Talib. Sampai kepada Abu Talib, ternyata Abu Talib di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dan dua-duanya adalah gembong orang-orang kafir Quraisy. Nabi SAW mengatakan, Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka fihi indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan sebagai alat yang membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Ya, maksudnya kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia aman dari azab. Nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah masuk Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, al-Islam tajubbu ma qablah. Sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Nabi membujuk pamannya supaya masuk Islam. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ya. Maka Abu Talib yang tadinya mau mengucapkan la ilaha illallah, mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, dia pun
ragu. Ya, menoleh ke Nabi, Nabi mengajaknya untuk la ilaha illallah, kemudian menoleh ke Abu Jahal memerintahkan untuk tetap di atas agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Terus demikian sampai di akhir hayatnya Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, na'udzubillah. Aku di atas agamanya Abdul Muttalib, kemudian dia wafat. Antum bisa bayangkan betapa hancurnya hati Nabi SAW. Orang yang selama ini dari kecil Nabi SAW bersamanya. Sampai menjadi Nabi dan Rasul dibela oleh Abu Talib. Kemudian di tahun ke-10 dari kenabian, antum bayangkan. Ya, Abu Talib meninggal di tahun ke-10 dari kenabian. 10 tahun Nabi SAW menjadi Nabi berdakwah, pamannya belum juga masuk Islam sampai wafat di atas kekufuran. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi la astaghfirullah lak. Demi Allah, aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang bunyinya adalah maka lin nabiyyi an yastaghfiru lil musyrikin. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang nabi atau orang yang beriman beristighfar untuk orang-orang yang musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang tersebut adalah penghuni neraka. Okay. Sehingga ini adalah kisah yang menjelaskan kepada kita bahwa ternyata hidayah itu bukan di tangan kita. Mau semangat apapun kita untuk merubah orang lain, ya, kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam konteks kisah tadi juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat dalam surat Al-Qasas yang bunyinya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah orang-orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi ini satu hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Ya, kalau kita mau istri kita menjadi istri yang soleha, kita mau suami kita suami yang soleh, ya, jangan mengandalkan diri kita, kemudian kita ajak dia dan seterusnya. Jangan mengandalkan itu. Kita harus melakukan dakwah, kita ajak kepada kebaikan, kita cegah dari kemungkaran, tapi berdoalah kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah. Ya, untuk menjadikan orang yang sedang kita ajak ini senantiasa diberikan hidayah, ya, diberikan istiqamah agar berjalan di atas shiratal mustaqim. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa sekali lagi hidayah itu nggak mungkin bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maka pada hakikatnya mereka adalah orang yang di atas hidayah. Ya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan kepadanya hidayah. Ya. Sehingga ini adalah beberapa nasihat ya, terkait dengan masalah bagaimana kita menyampaikan dakwah kepada orang-orang terdekat kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah banyak sekali manfaat yang kita bisa petik bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita untuk bisa mulai berdakwah sesuai dengan kapasitas kita gitu ya, terutama di orang-orang terdekat kita. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana mohon izin untuk mulai dari pertanyaan kolom chat terlebih dahulu. Nanti Ana akan bergantian dengan penanya langsung. Ini adalah pertanyaan pertama dari kolom chat. Apabila ingin menjadi dai, Ustaz, namun sudah memiliki umur yang cukup tua, sekitar 30-40-an misalnya,
dan sudah memiliki tanggungan istri dan anak, apakah tetap harus kuliah di ilmu agama pula, atau ada cara lain, seperti misalnya belajar dengan ustadz tertentu atau metode tertentu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, akhi barakallahu fiik. Umur itu bukan jadi patokan seseorang bisa jadi dai atau tidak. Antum tahu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, kapan beliau masuk Islam? Ketika beliau berumur 38 tahun. Antum bayangkan, Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Nabi SAW ketika umurnya itu 38 tahun. Dan beliau menjadi orang terbaik di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul. Beliau adalah da'i, beliau adalah panglima, beliau adalah khalifah kaum muslimin. Padahal beliau baru mulai berislam, ya umurnya itu sudah 38. Ya, sehingga sahabat-sahabat senior Nabi, ya, banyak di antara mereka yang masuk Islam di dalam keadaan mereka sudah tua. Mereka sudah berumur. Dan mereka menjadi da'i kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga Imam Bukhari menjelaskan hal ini dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, bahwa banyak di antara sahabat itu yang mereka masuk Islam dalam keadaan mereka sudah tua. Ya, banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini sebagai motivasi bagi kita. Bahwa sebetulnya nggak ada batasan umur untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Apalagi niat antum adalah menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Ini sangat mulia sekali, sangat mulia sekali. Dan orang yang mau menjadi dai, dia harus mengikuti metode-metode yang dijelaskan oleh para ulama, ya, untuk menguasai ilmu agama. Ya, sebetulnya nggak harus masuk ke kuliah, dia nggak harus belajar di bangku kuliah untuk mendapatkan hal tersebut. Akan tapi kalau dia bisa konsisten untuk menuntut ilmu dengan cara yang benar, yang sudah gariskan oleh para ulama, maka dia pasti bisa mendapatkannya. Pasti bisa mendapatkannya. Contoh dia mengkhususkan waktu gitu ya. Dia berusaha untuk belajar bahasa Arab, kemudian dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, sambil kemudian mempelajari ilmu-ilmu dasar agama, ya, di berbagai cabang ilmu. Contoh di ilmu akidah, dia mempelajari dari yang paling kecil, dari mulai Qawaidul Arba', kemudian Ushul Tsalatsah, dipelajari perkataan penulis, kemudian syarahnya dipelajari, ya, kemudian juga dalam ilmu fikih pun demikian, mempelajari dari kitab Thaharah, kemudian kitab Shalah, mungkin kitab Bulughul Maram atau kitab Umdatul Ahkam, satu-satu hadisnya dipelajari, dibaca, dihafalkan, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, terus dirapihkan jadwal keseharian dia, sehingga dalam seminggu itu misalnya 4 hari dalam seminggu dikhususkan untuk belajar. Dalam 4 hari tersebut, setiap harinya dia memiliki waktu 2 jam atau 3 jam untuk belajar misalnya. Ya, kalau antum bisa konsisten seperti ini, pasti bisa, insya Allah. Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua di kolom chat lagi ya. Namun izin karena ada beberapa pertanyaan. Apabila kita masih berada pada bentuk dakwah yang kedua yang tadi Ustaz sebut, yaitu mengajak orang lain pada kebaikan, apakah kita bisa membuka forum kajian atau forum nasihat, mungkin ini sebutannya kecil-kecilan, seperti kajian di keluarga atau di RT RW, teman-teman terdekat gitu. Itu apakah baik Ustaz? Apakah diperbolehkan? Kita lihat kapasitas diri kita, ya. Kalau maksud kajian itu adalah antum kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum, ya. Kemudian di situ ada ada celah untuk orang-orang itu bertanya kepada antum tentang kehidupan mereka, kemudian antum menjawab, maka makom yang seperti ini ikhwan agak berbahaya, ya. Maksud ana berbahaya adalah perlu ilmu khusus, ya, antum perlu ilmu, perlu belajar terlebih dahulu, perlu memiliki satu kapasitas ilmu sehingga antum itu bisa mengajar, ya. Tapi kalau maksudnya adalah misalnya antum punya keluarga besar gitu ya, kemudian antum bacakan dari satu kitab, semuanya mendengarkan, ya, sharing ilmu, sharing faidah, antum bacakan usul salatah, kemudian antum hasil antum kajian dari beberapa asatidzah antum sampaikan, ya, hanya menyampaikan seperti ini saja, insya Allah ini nggak masalah, ya. Jadi sebetulnya dilihat ya seperti apa bentuk dari kajian tersebut, ya. Dan juga
um, kita harus hati-hati ya dalam hal seperti ini. Intinya adalah bahwa kita nggak boleh, intinya dari hal ini adalah kita nggak boleh berbicara tentang satu perkara yang kita tidak tahu. Nggak boleh. Kalau ada satu hal yang antum tidak ketahui, jangan bicara dalam hal tersebut. Ya, kalau ada satu hal yang antum tahu tentang satu hadis, dan antum sudah membaca banyak buku, kemudian antum belajar dari seorang ustadz, dan antum memahami pemahaman yang baik tentang hadis tersebut, sampaikan hadis tersebut, nggak masalah. Ya, kalau ada forum keluarga, forum RT RW, kemudian antum disuruh bicara, misalnya bicara nggak masalah. Ya, itu kebaikan yang antum miliki. Tafadhol. Tapi kalau ada satu hal yang antum nggak ketahui, maka antum nggak boleh bicara dalam hal tersebut. Itu patokannya sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Mungkin kita masuk ke penanya langsung terlebih dahulu. Dipersilahkan pada ikhwah yang mau bertanya langsung untuk raise hand, mungkin jika ada. Silahkan. Baik, kalau belum ada, Ana lanjut ke kolom chat lagi ya. Ini masih ada banyak pertanyaan yang cukup menarik. Ini pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Ustadz izin bertanya, seberapa penting bagi kita untuk mempelajari adab? Apakah akan mempengaruhi kita dalam menyampaikan dakwah? Karena kadang sebagian ikhwan dan akhwat setelah mengaji kurang berlemah lembut terhadap saudaranya sesama muslim pada saat menasihati. Jazakallahu khair. Afwan, bisa diulang pertanyaannya? Apakah seberapa penting bagi kita untuk mempelajari adab dan akhlak, Ustaz? Apakah akan mempengaruhi kita dalam menyampaikan dakwah? Karena kadang sebagian ikhwan dan akhwat setelah mengaji kurang berlemah lembut terhadap saudaranya sesama muslim pada saat menasihati. Taib. Ya. Adab itu sangat penting sekali dalam urusan menyampaikan ilmu. Ya, bahkan sebagian ulama itu mengatakan kunna nata'allamul adab qabla an nata'allamal ilm. Sesungguhnya kami itu belajar adab terlebih dahulu sebelum kami belajar ilmu. Bahkan Anas bin Malik, ya, Imam Malik bin Anas, ketika beliau diperintahkan oleh ibunya untuk belajar, maka ibunya mengantarkan Imam Malik kepada seorang ulama yang terkenal dengan akhlaknya. Maka ibunya mengatakan, wahai Malik, belajarlah engkau kepada ulama ini, belajarlah adabnya terlebih dahulu sebelum engkau belajar ilmu. Ya, sehingga adab itu sangat amat penting dalam menyampaikan kebaikan. Ya, dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, bahwa seharusnya seseorang yang belajar ilmu agama, semakin dia mendalami ilmu agama, adabnya itu harus semakin luhur, ya, semakin baik. Maka kalau kemudian didapati ada orang yang sudah mengaji, sudah belajar, bahkan sudah lama belajar agama, tapi akhlaknya tidak baik, maka ini adalah satu hal yang kontradiktif. Ya, seharusnya itu tidak terjadi. Kalau kemudian terjadi, berarti ada yang salah di orang tersebut. Ada yang salah. Ya, entah dia nggak belajar adab sama sekali, ya, atau dia salah berguru. Ya, bisa jadi dia mendapatkan satu guru yang tidak mengajarkan kepadanya adab, ya, atau dia ngajinya itu cuman setengah-setengah aja. Jadi si ustadz itu ketika menjelaskan satu hal, ya, itu mungkin butuh dijelaskan dalam 10 majlis atau 20 majlis supaya muridnya ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh ustadz ini secara komprehensif, ya, secara sempurna. Tapi qadarullah sebagian orang cuma belajarnya dari si Ustadz Fulan, ikut hadir kajian 1 kali. Si Ustadz Fulan yang lain ikut kajiannya 3 kali. Kajian yang lain, kajian kitab cuma 1-2 pertemuan kemudian berhenti. Ya, sehingga mungkin nggak dapat penjelasan-penjelasan tentang adab tersebut. Ya, sehingga ya, intinya adalah bahwa itu merupakan kesalahan, ya. Badan nasihat anak sekali lagi, ya ikhwan, ya, semakin kita mendalami agama, semakin kita mengaji, maka adab kita itu harus semakin luhur. Ya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya masih dari kolom chat. Ini min fadlik antum, bagaimana waktunya, Ustaz?
Atau Masih ada mau? 3 sampai 4 pertanyaan di kolom chat dan mungkin Boleh, sampai 21.30 insyaallah. Baik, jazakallah khairan. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya masih dari kolom chat ya. Nanti setelah ini kita masuk ke penanya langsung jika ada. Izin bertanya mengenai adanya larangan untuk bermajelis dengan ahlu bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan kita dapati teman-teman kita atau juga sebagian keluarga kita belum mengenal sunnah. Seperti apa batasan kita tidak boleh bergaul dengan mereka, sementara kita sendiri juga baru dalam proses belajar mengenal sunnah. Jazakallahu khairan. Ya, akhi barakallahu fiik. Ya. Kalau kita punya keluarga, ya, kemudian dia ngaji sama katakanlah tadi disebut ahlul bid'ah, ya enggak kemudian serta-merta keluarga antum jadi ahlul bid'ah. Ya. Ini jangan sampai salah paham. Dan ya ikhwan, kita nih di Indonesia, ya maksudnya banyak keluarga kita yang mereka nggak tahu gitu loh. Mereka bukan kemudian meyakini sebuah kebid'ahan atau enggak. Wallah banyak yang hadir kajian karena senang sama penyampaiannya. Bukan karena ada keyakinan-keyakinan tertentu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu kita berlebihan dalam memahami satu perkara. Betul bahwa para ulama melarang kita untuk berguru atau menjadikan seorang ahlul bid'ah sebagai guru. Dibayangkan seseorang yang memiliki sosok katakanlah ahlul bid'ah gitu ya, dia mengajak kepada suatu bid'ah, dia mengajarkan suatu bid'ah, ya satu hal, satu perkara yang bukan dari bagian agama, kemudian dia katakan bahwa ini adalah bagian dari agama. Ini berbahaya bagi agama kita. Tapi kalau kemudian ada sebagian keluarga kita ya yang masih belum mengerti, maka kita pandang dia dengan pandangan rahmat ya kawan. Kita pandang dia dengan pandangan rahmat. Ya. Dan juga betapa banyak ya orang-orang yang kemudian dia kembali ke manhaj salaf gitu ya, kembali ke manhaj sunnah. Sebabnya adalah karena orang yang mengajaknya itu akhlaknya bagus. Ya, orang yang mengajaknya akhlaknya bagus. Sehingga maksudnya adalah bahwa ya kalau kemudian ada keluarga kita ya yang ikut pengajian yang seperti itu, ya jangan kemudian kita tinggalkan begitu saja, jangan. Ya antum selamatkan mereka, ya antum ajak mereka untuk menghadiri majelis-majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Silahkan untuk penanya langsung jika ada, dipersilahkan. Yang sudah bertanya di chat dan belum ditanyakan ke Ustadz juga monggo kalau misalnya mau ditanyakan langsung. Ada? Baik, kalau belum ada, Ana langsung ke kolom chat lagi ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Izin bertanya Ustadz, bagaimana urgensi berdakwah kepada sepupu yang bukan mahram? Jaraknya jauh di seberang pulau, umurnya jauh di bawah kami, tapi sudah dewasa, sedangkan pendidikan agamanya sangat kurang. Lingkungan teman-temannya tidak baik dan sudah yatim piatu. Bagaimana sebaiknya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sepupu itu termasuk dari rahim. Ya, sehingga harus disambung. Hukum menyambung silaturahim kepada sepupu adalah wajib. Ya. Dan rahim, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, adalah keluarga yang pernah satu rahim dengan kita. Keluarga yang pernah satu rahim dengan kita. Adik kakak kita, jelas. Mereka satu rahim dengan kita. Wajib kita untuk menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Kita dengan sepupu kita, itu juga termasuk rahim. Kenapa? Karena ayah kita dengan ayah sepupu kita itu pernah satu rahim. Ya, sehingga itu termasuk dari bagian rahim yang harus kita sambung. Dan menyambung tali silaturahim diantaranya adalah dengan mendakwahkan mereka, ya, dengan mengajak mereka kepada kebaikan. Sehingga wallahu alam, ya, jangan kemudian dibiarkan begitu saja sepupunya. Kalau sudah mengetahui bahwa sepupunya itu lingkungannya tidak baik,
maka harus diusahakan supaya diingatkan kepada kebaikan agar tidak kemudian tersambung silaturahmi dengan adik kakak, ya maka sambung silaturahmi dengan sepupu kita. Ya, coba ditelepon, ya ditanya kabarnya seperti apa kegiatannya, kasih masukan-masukan, antum kirimin buku misalnya untuk dibaca, ya antum undang misalnya ada acara keluarga besar, ada acara pernikahan misalnya, antum undang, ajak ke rumah, ngobrol dan seterusnya. Ya, intinya dia termasuk rahim kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, mana yang lebih baik diutamakan? Hubungan baik dengan saudara, teman, atau keluarga, atau mendakwahkan mereka dengan konsekuensi hubungan baik tersebut yang dipertaruhkan gitu, Ustaz. Jadi mungkin ya ada teman atau ada keluarga yang hubungannya baik-baik saja, cuma beliau ini melihat ada yang perlu didakwahkan sebenarnya, tapi kalau didakwahkan itu ada resiko hubungan ini rusak gitu. Jadi mana yang lebih diutamakan dalam kondisi seperti itu? Yang pertama yang perlu difahami adalah bahwa tips yang tadi Anda jelaskan itu tolong dijalankan terlebih dahulu. Ya, jadi antum berusaha untuk mencontohkan mereka kebaikan dengan perbuatan antum, memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, ya, kemudian menyampaikan dengan sopan santun, dengan lemah lembut, ya. Itu sangat penting sekali. Anda lupa menyebutkan ini tadi di kajian. Ya, jadi sangat penting sekali ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan untuk mengajaknya dengan lemah lembut. Nabi SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelemah lembutan ketika diletakkan pada suatu perkara, perkara itu akan menjadi indah. Dan ketika kelemah lembutan itu dicabut dari satu perkara, maka perkara tersebut akan menjadi jelek dan buruk. Ya, sehingga kita melihat ya betapa banyak gitu ya kebatilan yang dibungkus dengan kelemah lembutan, kemudian kebatilan itu menjadi terlihat baik. Maka bagaimana kalau kemudian yang kita ajak adalah sebuah kebaikan, sunnah, tauhid, beribadah kepada Allah, dan itu disuguhkan dengan akhlak dan adab, sopan santun, maka itu akan sangat indah sekali. Sehingga yang pertama yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang tadi disebutkan itu dilakukan terlebih dahulu. Kalau kemudian antum sudah melakukannya, dan antum sekarang ada dua pilihan yang tadi disebutkan ya, dua keadaan gitu ya. Kalau menyampaikan kemudian dimusuhi, ya kalau tidak menyampaikan maka kemungkaran itu dibiarkan saja, maka tidak ada yang lebih berharga daripada agama Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal yang sama. Beliau berdakwah padahal sudah sangat maksimal. Nabi orang yang paling berakhlak, Nabi orang yang paling jujur, Nabi orang yang paling sopan santunnya luar biasa, tapi beliau dicaci dan dimaki dan hubungannya rusak dengan sebagian orang karena dakwah beliau. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka pun sama. Ya, di keluarga mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang hubungannya kemudian semakin membaik, ada yang hubungannya malah menjadi memburuk. Bahkan para sahabat malah berperang dengan keluarga mereka sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan mereka menyebarkan Islam, menyebarkan agama yang benar, menyebarkan keyakinan yang benar, dimusuhi oleh sebagian orang. Ya. Tapi ingat, sekali lagi, bahwa hal-hal yang tadi dijadikan, yang Anda jadikan tips tadi, itu harus ditempuh. Ya, tetap sabar, ya, kemudian berlaku baik, sopan, santun, itu terus harus ditempuh. Dan itulah konsekuensi dari dakwah. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ilmu, amal, dakwah, kemudian yang keempat apa? Sabar. Ya, karena memang ada konsekuensinya. Ya, orang yang berdakwah itu pasti, nggak mungkin orang berdakwah kemudian semua orang suka sama dia. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang bilang, kalau kemudian kita berdakwah ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkar kita bilang mungkar, yang ma'ruf kita bilang ma'ruf, kemudian orang-orang semuanya suka sama antum, harus dicurigai apa yang antum dakwahkan sebetulnya.
Harus dicurigai. Jangan-jangan antum mau mengambil hati orang-orang yang antum dakwahkan, ya, mau menyenangkan audiens. Yang dipaparkan itu hal-hal yang disepakati saja. Yang dipaparkan itu hal-hal yang biasa-biasa saja, ya. Kemungkaran didiamkan saja. Ya, maka ini nggak benar. Ya, dakwah itu ada konsekuensinya, akan tapi dengan memperhatikan adab-adab yang tadi dijelaskan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjabarannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika seseorang yang masih minim dalam ilmu agama tapi sudah diberi kepercayaan untuk membina kelompok mentoring di sekolah SMA-nya dulu katakanlah, lalu seorang itu mengambil ilmu atau bahan-bahan dakwah dari kitab-kitab online, kajian-kajian online gitu ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Dalam keadaan seperti ini, ikhwan, terkadang kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang sosok yang menjadi panutan. Ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, teman-teman kita sebagian yang dia adalah public figure gitu ya. Ada sebagian mereka yang bertobat, berhijrah. Kemudian subhanallah, perkataan dia lebih diterima daripada perkataan-perkataan ustadz. Ya, padahal dia public figure, padahal dia artis. Nggak pernah belajar seperti ustadz-ustadz belajar gitu ya. Tapi dia kemudian dapat kepercayaan dari masyarakat. Maka yang seperti ini, kewajiban dia adalah belajar. Kemudian menyampaikan apa yang dia ketahui saja. Dia membatasi dirinya. Jangan kemudian melampaui batas. Ya. Jadi kalau antum kemudian jadi ketua tadi kelas mentoring atau sebagian kita misalnya di dalam skup pekerjaan kita kemudian kita jadi katakanlah pimpinan gitu ya. Kemudian kita suka memberikan wejangan misalnya, kemudian kita suka memberikan nasihat ya, dan itu adalah SOP yang ditetapkan oleh perusahaan misalnya. Ya, maka ini adalah kesempatan sebetulnya agar kita menyampaikan kebaikan. Ya nggak apa-apa antum sampaikan, tapi ingat batasannya adalah sesuai kadar keilmuan yang kita miliki. Ya, sesuai kadar keilmuan yang kita miliki. Dan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan seperti ini, ya, hendaknya dia semakin giat lagi untuk belajar. Ya, sama halnya untuk para orang tua. Ya, antum yang sudah jadi orang tua, ya antum mendapatkan posisi seperti ini. Mau nggak mau, suara antum itu lebih didengar oleh anak-anak antum daripada suara-suara orang lain. Ya karena antum adalah ayahnya atau ibunya. Ya sehingga dalam kondisi seperti ini antum harus belajar, kemudian menyampaikan apa yang antum tahu. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat. Ini pertanyaan Ustaz. Jadi beliau bertanya, bolehkah kita bergabung dengan metode dakwah Wahdah Islamiyah? Baik, Ikhwan, tolong ya untuk pertanyaan tanpa menyebutkan nama-nama organisasi atau yang sebagainya ya. Wallahu alam, Anda nggak bisa menjawab secara spesifik. Akan tetapi intinya adalah bahwa kita Quran dan Sunnah. Dan kita mengikuti orang-orang yang menyerukan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ya. Dan Nabi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang bunyinya adalah i'rifil haq ta'rif ahlahu. Pelajarilah kebaikan, maka engkau akan mengetahui orang-orang yang berjalan di atas kebaikan. Ya, kita jangan terlalu tersibukkan dengan siapa fulan. Apalagi kalau memang dibutuhkan, antum memang perlu bertanya. Akan tapi di forum ini, ya, Anda nggak mengizinkan kita bertanya tentang perorangan atau organisasi secara khusus. Akan tapi intinya adalah i'rifil haq ta'rif ahlah. Antum belajar, ya, pelajari kitab-kitab ulama, pelajari ustadz-ustadz yang sudah terkenal dengan akidahnya yang lurus, ya, manhajnya yang lurus, metode dalam beragamanya yang lurus, ya, dan mereka alhamdulillah sangat banyak sekali. Belajar dari mereka. Ya, dengan mempelajari kebaikan, kita semua akan mengetahui siapa yang di atas kebaikan dan siapa yang di atas kebatilan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, cukup jelas sekali. Ini pertanyaan terakhir dari kolom chat. Bagaimana menanggapi kondisi saat ini di mana orang-orang berlomba-lomba membuat kajian masing-masing dengan
kelompoknya, namun seakan-akan membuatnya seolah-olah menjadi eksklusif. Dan mungkin fokusnya berubah. Ini anak kurang paham maksudnya fokusnya berubah ini bagaimana ya. Tapi mungkin pengamatan beliau adalah bagaimana banyak sekali sekarang mungkin kajian-kajian, orang-orang buat kajian-kajian dan kemudian masing-masing kelompok-kelompok kecil ini menjadi seolah-olah eksklusif gitu Ustaz ya. Jadi mungkin itu yang beliau minta nasihat dan tanggapan. Ya, baik. Benar ya bahwa agama ini untuk semua orang. Agama ini untuk semua orang. Kajian-kajian itu untuk semua orang. Ya, nggak boleh dibatasi dengan dibatasi kemudian ada orang yang boleh ikut, ada orang yang nggak boleh ikut dan seterusnya. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk diluruskan, gitu ya. Walaupun sebagian asatidzah mungkin mereka melihat sebuah maslahat dalam kajian-kajian khusus. Ya. Contoh misalnya dalam satu keluarga, ya, antum punya keluarga, antum mau bikin kajian untuk keluarga antum. Ya. Bukan berarti kemudian antum mau eksklusif dakwah ini hanya untuk keluarga antum, tidak. Akan tapi mungkin di keluarga antum ada orang-orang yang masih perempuan yang belum berhijab misalnya, ya. Masih ada kemungkaran-kemungkaran, antum mau ngebenerin keluarga antum. Ya, dalam kondisi seperti ini, mungkin antum pengen keluarga antum saja yang hadir, ya. Supaya misalnya orang-orang yang di luar juga nggak kaget dengan keadaan yang ada di dalam dan lain sebagainya. Mungkin ada maslahat-maslahat tertentu, ya. Tapi secara umum, ya, dakwah itu harus terbuka. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang dakwahnya itu sembunyi-sembunyi, ya, fattahimu, maka orang tersebut tertuduh apa yang mereka dakwahkan sehingga mereka harus sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa dakwah pada dasarnya nggak boleh eksklusif. Ya, dakwah itu harus terbuka, siapa aja boleh ikut, siapa saja boleh masuk. Ya, apalagi kalau kemudian yang tadi disebutkan, ya, wallahu alam, mungkin memang ada yang terjadi yang seperti itu, bahwa niatnya kemudian berubah. Ya, mungkin maksud niatnya berubah yang tadinya itu untuk ilmu, malah kemudian untuk kumpul-kumpul saja misalnya. Ya, untuk sekedar, ini biasanya ibu-ibu ya, mereka sebetulnya ada arisan tapi dipanggil ustadz supaya pemanis saja, sebenarnya buat arisan, bukan buat menuntut ilmu, ya. Sehingga hal-hal seperti ini memang harus diluruskan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya itu adalah pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Mungkin antum bisa memberikan 1-2 poin kesimpulan Ustaz untuk menutup. Intinya adalah bahwa dakwah merupakan kewajiban bagi kita semua. Ya, nggak ada orang yang tidak berdakwah, tidak ada. Semua orang berdakwah. Ya, semua orang wajib untuk mengingkari kemungkaran sesuai dengan tingkatan yang dia bisa lakukan. Entah itu dengan tangannya jika dia seorang penguasa, ya, entah dengan lisannya jika dia seorang yang memiliki ilmu, atau dengan hatinya. Kalau dia orang yang nggak bisa berargumentasi, tapi dia yakin bahwa itu adalah kemungkaran. Ya, semua orang wajib untuk berdakwah dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, dan dakwah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ketika pekerjaan ini kita lakukan, ketika amal soleh ini kita lakukan, berarti kita telah mengikuti jejak para nabi dan rasul. Ya, banyak orang yang meniru, ya, orang-orang yang dia cintai. Ketika seorang suka kepada sosok seorang pemusik, ya, dia melantunkan musik yang yang dilantunkan oleh pemusik tersebut. Ketika seseorang suka, ya, kepada sosok misalnya seorang artis dan lain sebagainya, dia menggunakan pakaian sebagaimana yang digunakan oleh artis tersebut. Ya, maka ketika kita adalah seorang muslim yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW adalah seorang yang senantiasa mengajak kebaikan, maka di antara tanda keimanan kita adalah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu dengan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu adalah yang paling penting. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk senantiasa berdakwah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai kajian kitab yang baru, nanti akan
umumkan insya Allah di beberapa hari ke depan oleh panitia di media sosial yang di manage oleh panitia. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas sharingnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan antum senantiasa Allah berikan keberkahan dan juga keluarga antum. Dan kita semua mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, dan kita sudah di pertengahan Rajab juga ini. Nah, jadi tinggal beberapa bulan lagi menuju Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga persiapan yang baik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyambut Ramadan dengan prima, dengan iman dan takwa yang solid gitu ya. Baik, insya Allah sebagaimana yang Ustaz sampaikan di kajian-kajian berikutnya, kita akan mulai kitab yang baru. Insya Allah kita akan masih mendiskusikan dengan Ustaz kitab apa yang akan kita kaji. Insya Allah nanti akan kita berikan pengumumannya di media-media yang kita biasa sebarkan informasi, terutama di WhatsApp group ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung di sana sekali lagi bisa mengisi form survei yang sudah kita berikan, sehingga kita bisa masukkan nanti ke dalam WhatsApp group. Baik, terima kasih, jazakumullahu khairan atas waktu yang sudah disempatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika penyelenggaranya masih ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.